Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sangat baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau telah melindungi kami sepanjang malam dalam istirahat kami, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami lebih jauh dalam menjalani hari ini, kami rindu disegarkan, dikuatkan, dimotivasi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami rindu untuk membaca dan mengerti firman-Mu Tuhan. Karena itu tolong kami supaya kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan boleh dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan biarlah itu dapat kami lakukan dalam seluruh aktivitas hidup kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirman buat kami telah siap mendengarkan firman-Mu dan berjanji mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Yeremia pasal 28 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Hanaya di depan mata seluruh rakyat, beginilah firman Tuhan, seperti inilah akan kupatahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel, dari tengkuk segala bangsa dalam 2 tahun ini. Namun Nabi Yeremia pergi dari sana. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para pedagang dan pembeli di negeri kita punya sebutan khusus untuk barang-barang tiruan, yaitu KW. KW itu merupakan singkatan dari kata kualitas, bentuk tak baku dari kata kualitas. Barang KW jauh lebih murah dari produksi asli atau barang aslinya. Nah, tujuan produksi dari barang KW adalah untuk mengakomodir keinginan banyak orang yang tidak mampu membeli produk asli, namun tetap ingin menggunakan produksi sejenis. Jika tidak jeli, banyak orang tidak dapat membedakan barang KW dengan yang ori, yaitu produk asli atau yang orisinal. Tentunya kualitas barang KW tidak sebaik produk aslinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata nabi-nabi juga ada yang KW, sekalipun mengklaim dirinya nabi yang ori. Saat bangsa Israel berpaling dari Tuhan dan hidup dalam kejahatan, Nabi Yeremia menyampaikan peringatan serta seruan dan ajakan agar Israel mengalami pertobatan. Nah, saat mereka menolak, Yeremia memberitakan penghukuman bahwa mereka akan jadi tawanan bangsa Babel selama 70 tahun. Saat itulah Nabi Hananya muncul. Ia memberitakan bahwa Tuhan tetap berkenan dengan hidup umatnya, bahwa bangsa Israel akan menawan mereka 2 tahun saja, atau bangsa Babel, bahwa bangsa Israel akan ditawan oleh bangsa Babel 2 tahun saja. Itu sebabnya umat menolak Yeremia serta mendengarkan apa yang dikatakan oleh Hananya. Padahal pesan Hananya tidak berasal dari Tuhan. Kita bisa baca dalam ayat ke-11 dari Yeremia pasal 28. Ia membuat bangsa itu tetap nyaman dalam dosa mereka hingga Tuhan murka kepada Hananya. Ayat 16-17. Nah, dalam hal-hal tertentu Bapak Ibu Saudara, memakai barang-barang tiruan mungkin tidak berbahaya.
Namun jika itu menyangkut kebenaran, itu bisa membuat kita berurusan antara hidup atau mati. Melalui Alkitab, kita dapat mengenali kehendak Allah serta bertekun melakukannya sehingga kita tidak akan tertipu sekalipun berbagai pengajaran bermunculan di sekitar kita. Oleh sebab itu, kita dimotivasi supaya sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, sungguh-sungguh mengenal firman Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mencintai firman-Nya, sehingga dengan demikian akan membuat kita tidak gampang tertipu, tidak gampang dibohongi, tidak mudah dimanipulasi oleh orang-orang yang mau mencari keuntungan dari setiap kebenaran palsu yang mereka sampaikan. Oleh sebab itu, biarlah kita terus belajar kebenaran firman Tuhan sehingga kita bertumbuh menjadi umat yang dewasa di dalam iman, umat yang kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Tuhan memberkati dan salam untuk kita semua. Amin.